masjid ada, kalau atau dari MUI kan ada. Masjid kita, masjid. Ya, masjid. Bapak Lurah atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak MUI Kecamatan Medan Haji Mukhlis Mukhtar SHI SPD, yang kami hormati Bapak Ketua Posil BKN Kecamatan Medan yaitu Bapak Haji Junaid.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an, la hawla wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di pagi menjelang siang hari yang cerah ini, di hari Ahad ini, kita masih bisa berkumpul bersama, duduk bersama untuk melakukan acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara pelantikan bersama antara MUI Kecamatan Medan Denai dengan Posir Kecamatan Medan Denai. Majelis Ulama Indonesia Kota Medan nomor 03-DPK2-01-SK-5 tentang penetapan pengurus pergantian antar waktu Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Denai masa khidmat tahun 2019-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan setelah menimbang a. bahwa wafatnya Dr. Antus Haji Nurman Almi sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Denai masa khidmat 2019-2024. B. dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya, dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan tentang penetapan pengurus pergantian antar waktu Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Denai masa khidmat tahun 2019-2024. Kesatu, mengesahkan dan mengukuhkan susunan pengurus pergantian antar waktu Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Denai masa khidmat tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, tugas Dewan Pimpinan adalah melaksanakan peran dan fungsi lembaga Majelis Ulama Indonesia sesuai pedoman dasar dan pedoman rumah tangga Majelis Ulama Indonesia. Ketiga, kepada almarhum Dr. Antus Haji Nurman Almi diucapkan terima kasih atas pengabdiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak
ditandatangani. Lampiran surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan nomor 03-TPK2-SK-5-2020 tentang penetapan pengurus pergantian antar waktu Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Tenayan masa hikmat tahun 2019-2024. A. Dewan Pertimbangan. Ketua Dr. Ramli Dalimunte. Anggota Dr. Agus Haji Effendi Payung MPD. Anggota Haji Harwansa SPDI. Anggota Dr. Haji Nurdin Amin LCMA. Anggota Haji Hasbi Al-Mawardi Lubis SAG. Anggota Haji Alamsa SAG. Sekretaris Hermansa. B. Dewan Pimpinan Harian. Ketua Umum Haji Mukhlis Mukhtar SHI SPDI. Wakil Ketua Umum Khairul Zaman SHI SPDI. Ketua Muslim Rashid SHI. Ketua Dr. Agus Haji Ibrahim Arbi SPDI. Ketua Haji Ahmad Azizi SAG SPDI. Ketua Haitami Lubis SAG SPDI. Ketua Hajjah Daryani SAG. Sekretaris Umum Hermansa. Sekretaris Judri Hutagalung SAG. Sekretaris Sopan Sofyan SPDI. Sekretaris Oka M. Hairian Abhara SPDI. Sekretaris M. Yusuf Siregar SPDI. Sekretaris Darwafrah SAG SPDI. Bendahara Umum Hajjah Siti Rohani. Bendahara Rubiah. Komisi-komisi. 1. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat. Ketua Muslim Rasid SHI. Sekretaris Judri Hutagalung SAG. Anggota M. Saleh Rambe. Anggota Hadi Jamil SPDI. Anggota Mihsan Al-Fadli SPDI. 2. Komisi Umat dan Hubungan Antar Umat Beragama. Ketua Dr. Agus Haji Ibrahim Arbi SPDI. Sekretaris Sopan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Ketua Umum Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta. Sekretaris Umum Dr. Haji Muhammad Sukri Albani Nasution. Sedia dikukuhkan sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Tenayan dengan mohon ridha dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Ahad tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah bertepatan tanggal 18 bulan Oktober tahun 2020. Saya selaku Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan atas nama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan mengukuhkan saudara-saudara sekalian sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Tenayan masa hikmat 2019-2024 sesuai surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Saya percaya bahwa saudara sekalian mampu mengemban tugas-tugas tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Medan 18 Oktober 2020, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan Dr. Agus Haji Ibrahim Arbi MA akan ditandatangani.
Forum Silaturahim Badan Kemakmuran Masjid Kota Medan dan sekitarnya, Sekretariat Gedung Halim Waspada Medan, Dalam Jan Suprato atau Brigjen Kertanso nomor 1 Medan. Surat keputusan nomor 002/SK /FS BKM MD /08/2020 tentang susunan pengurus Forum Silaturahim Badan Kemakmuran Masjid Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, periode 2020-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Forum Silaturahim dan Komposir Badan Kemakmuran Masjid Kota Medan dan sekitarnya dengan mengharap ridho dan karya Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, memutuskan, satu, mengangkat dan mengesahkan susunan pengurus Forum Silaturahim Badan Kemakmuran Masjid Kecamatan Medan Denai periode 2020-2025 sebagaimana terlampir. Dua, kepada nama-nama yang diamanahkan menjadi pengurus untuk dapat melaksanakan roda organisasi dengan sebaik-baiknya. Ketiga, demikian surat keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki kembali. Ditetapkan di Medan pada tanggal 17 Agustus 2020. Ketua Profesor Dr. Haji Abdullah MSc. Sekretaris Dr. Haji Hewan Effendi SOS MA. Bapak Ibu sekalian, bagi yang nama-nama kami sebutkan itu untuk segera ke depan mengambil posisi untuk dikukuhkan. Pembina ini yang pembina tidak disebutkan di dalam penampilan. Pembina Camat Kecamatan Medan Denai Muhammad Adi Sifauzal SSTP MAP. Kemudian Kuat Kecamatan Medan Denai Dr. Hanus Haji Fauzal Habib SAG. Pengurus harian Ketua Haji Junedi SE dari Masjid Al-Ridho. Wakil Ketua Haji Asrowan Sipanjunta SE dari Masjid Al-Falah. Wakil Ketua Haji Namaluddin Batubara SE MA dari Masjid Nurul Hidayah. Wakil Ketua Khair dari Masjid Muslimin. Sekretaris Dr. Zulkifli Mantonda MSc dari Masjid Rahmatul Hidayah. Wakil Sekretaris Dr. Agus Moin Aga dari Masjid Al-Ikhlas. Bendahara Haji Samsuri dari Masjid Miftahul Iman. Wakil Bendahara Abdul Halim dari Masjid Muslimin. Pengurus divisi-divisi. Divisi Ekonomi dan Usaha Ketua Muhammad Dalim Esos M. Iqbal dari Masjid Al-Amir. Anggota Haji Budi Hanaikan
Safri Nur dari Masjid Al-Taqi. Divisi Ibadah Pembinaan Jamaah. Ketua Munawar Ulil SAD SPDI dari Masjid Jamin. Anggota Asuhaso Sarjana Ekonomi Masjid Al-Rahman. Anggota Muhammad Rashid Ridho Nasution MPDI Masjid Al-Ikhlas. Anggota Hafiz Fahmi Nasution SPDI Masjid Taur Imam. Divisi Hubungan Masyarakat. Ketua Baharul Syah SS dari Masjid Istiqomah. Anggota Adi Masrera Masjid dari Masjid Raya Manggala. Anggota Marwan Syah dari Masjid Muslimin. Anggota John Lee dari Masjid Al-Mukhlisin. Divisi Kesejahteraan Sosial. Ketua Norman dari Masjid Al-Ikhlas. Anggota Armin Toto dari Masjid Al-Falah. Anggota Ramlan Manurung dari Masjid Muhammadiyah Menteng. Anggota Muhammad Arifin Dikti dari Masjid Al-Quba. Divisi Hukum dan Advokasi. Ketua Adi Manubis Sarjana Hukum MH dari Masjid Al-Tohara. Anggota Adi Masuri Siragar Sarjana Hukum dari Masjid Nurul Huda. Anggota Mas Indra Sarjana Hukum. Divisi Pendidikan, Dakwah dan Pelatihan. Ketua Syahrul Safar Arham SPD dari Masjid Silaturahim. Anggota Muhammad Yunus SAD dari Masjid Jannatul Naim. Anggota Misran Tanjung dari Masjid Raya Bandara. Anggota Haji Pramudaya dari Masjid Al-Hidayah. Medan 17 Agustus 2020. Ketua Umum Profesor Dr. Haji Abdullah MSI ditandatangani. Sekretaris Umum Dr. Haji Hamid Effendi MA ditandatangani. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami lanjut, Bapak-bapak dan saudara-saudara, sebagai pengurus Forum Silaturahim Badan Kemakmuran Masjid Kecamatan Medan Lain, Kota Medan, tentu kami tanyakan apakah Bapak-bapak, saudara-saudara bersedia untuk menjadi pengurus? Terima kasih. Dengan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para hadirin sekalian, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami melantik saudara-saudara sebagai pengurus Forum Silaturahim Badan Kemakmuran Masjid Kecamatan Medan Lain periode 2020-2025. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kemampuan, keberkahan untuk mengabdikan diri dalam rangka mengurus Forum Silaturahim Badan Kemakmuran Masjid Kecamatan Medan Lain. Semoga Allah meridainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Malaysia Kota Medan dalam hal ini diwakili oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Al-Ustaz Ibrahim bin Yaman Jemaah. Kemudian di sana ada Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Al-Ustaz Ahmad Suhaimi Jemaah. Tak lupa pula salam langsung kepada Al-Ustaz dan ikhwan Jemaah. Kemudian sama-sama kita muliakan, kita hormati Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil MSc dari Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ketua MUI Medan atau yang mewakilinya yaitu Bapak Dr. Andes Haji Burhanuddin Jamadil Jemaah. Yang kami hormati Bapak Ketua Posil Kota Medan dan sekitarnya, Bapak Profesor Dr. Abdullah Jabir MSc, dan yang kami hormati Bapak Camat yaitu Bapak Muhammad Ali Subangkar SSD MAP, dan yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Minj yaitu Bapak Forum Maturahmi PKM Kota Medan, Bapak Profesor Dr. Abdullah Jamil MA, serta seluruh jajaran yang saya hormati, Ketua MUI Kecamatan Kesulilantik, Kecamatan Menai, serta seluruh jajaran yang saya hormati, Ketua Posil Kecamatan Menai, serta seluruh jajaran yang saya hormati, Bapak Lurah, serta seluruh undangan yang berhadir pada siang hari ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita telah menyaksikan pengukuhan MUI Kecamatan Menai dan Posil PKM Kecamatan Menai. Semoga acara ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa terus mengemban amanah yang dipercayakan dari MUI Kota Medan maupun dari Posil Kota Medan. Bapak Ibu sekalian, langsung saya sampaikan ke Posil Menai bagaimana kalau ini kita lakukan karena tujuannya sama, karena programnya sama, yaitu untuk umat Islam di Kecamatan Menai. Saya juga sampaikan kepada sewaktu rapat Posil Menai, saya sampaikan kepada Ketua dan seluruh jajaran bahwa kita berharap bahwa masjid bukanlah hanya tempat sholat, masjid bukanlah hanya tempat ibadah, tapi kita berkeinginan bahwa masjid adalah pusat dari segala kegiatan, baik itu pusat dari ekonomi, kegiatan dari pendidikan, sosial, dan juga kegiatan yang lainnya. Dan juga saya mungkin lupa menyampaikan kepada kita semua bahwa sewaktu rapat Posil kemarin juga saya lupa menyampaikan haruslah kalau bisa ada kegiatan-kegiatan yang diawali dari masjid. Saya juga berharap untuk kita semua, untuk MUI Kecamatan Menai, untuk Posil Kecamatan Menai, untuk bersama-sama membicarakan, bersama-sama merumuskan program agar segala tujuan kita tercapai, agar negara kita Indonesia ini menjadi
Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat hadir dalam dua pelantikan MUI Kecamatan Medan Denai dan Fosil Kecamatan Medan Denai. Salawat dan salam atas junjungan Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang kita hormati bersama Ketua Umum MUI Kota Medan, dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Terandes Haji Burhanuddin Damanik MA, Bapak Terandes Haji Ahmad Sunemi MA, baru hadir bersama kita Bapak Ustaz Terandes Haji Ludwig Syukri MA, juga didampingi oleh KDU Adinda Ikhwan. Yang kita hormati bersama Bapak Camat Kecamatan Medan Denai, Bapak Muhammad Ali, Dewan Umat dan Bangsa. Hadir bersama kita sejumlah pengurus Fosil Kota Medan dan sekitarnya, Sekretaris Bapak Dr. Haji Erwan Effendi MA. Beliau selain sekretaris juga menjabat sebagai Humas Harian Umum Waspada. Kemudian Bapak Sekretaris Bapak Haji Insinyur Haji Ilham Sakti. Kemudian dari Ketua Divisi Lingkungan Hidup, masjid itu harus bagus hidupnya, dan keamanan. Karena Ustaz hari ini ya terjadi perlakuan yang tidak elok kepada Ustaz, kepada imam, maka kita punya divisi lingkungan hidup dan keamanan. Jadi masjid-masjid harus melatih ya remaja ini harus pandai main bisa karate, sehingga mereka bisa menjaga diri dan juga bisa menjaga ustaz, terutama imam-imam kita. Hadir bersama kita Ketua Divisi Ekonomi dan Usaha Bapak Dr. Hewan Jodi, beserta Sekretaris Bapak Terandes Saifuddin Supri. Kemudian hadir bagian umat kita yang sangat aktif, Bapak Nasrul Chaniago, SPD pakai ini, SPD juga Pak Rusli juga di Komisi Ekonomi. Ya. Jakarta, Surabaya, ya, dan Brunei Darussalam. Alhamdulillah, ini promosi sekaligus. Siapa lagi ya? Kalau Bapak dan Ibu buat kegiatan seminar internasional, seminar nasional, webinar, kita ada yang menangani webinar. Alhamdulillah, tidak putus-putus komunikasinya. Saya sering kali ikut seminar, webinar antar nasional, internasional itu putus-putus. Wajahnya nampak bergoyang-goyang. Kemarin saya puas sekali dari Brunei Darussalam, bisa cukup bagus ya komunikasinya. Ini sekaligus memang dipromosikan. Sehingga Fosil itu tidak minta duit, karena Fosil mencari duit sekaligus membagi-bagi duit. Karena kita ini menjadi hina ini kalau hanya minta-minta saja. Jadi Fosil punya moto, tadi Pak Joni ini telah mengatakan, moto kita adalah Fosil berkarya. Kita hadir bukan sekedar di sejumlah kecamatan Kota Medan ada 20 kecamatan. Ini berbuat, maka kita sepakat konsultasi di berbagai ruang yang lain. Masing-masing mengurus masjid-masjidnya. Di Kota Medan ini
Masjid terbagi kepada 3 klasifikasi. Ada masjid profesional. Apa itu masjid profesional? Masjid yang dikelola dengan manajemen modern. Itulah menjadi visi kita, menjadikan fosil sebagai forum silaturahim untuk mengelola masjid secara modern dan menjadikan masjid sebagai pusat peradaban. Masjid tidak hanya sebagai tempat sujud dalam arti ibadah, tapi masjid pada zaman Rasul ada 10 fungsinya. Kita ingin kembalikan fungsi masjid sebagai pusat peradaban umat. Kita di Kota Medan ada 60,7% umat Islam. Tapi kita dalam bidang ekonomi bukan pelaku ekonomi. Ikatan dai. Kalau semua dai adalah dalam khutbahnya, dalam ceramahnya tidak hanya bicara ibadah, tapi juga menyinggung masalah ekonomi, insya Allah ke depan ekonomi umat kita menjadi bisa. Akan ke depan dengan produk-produk lainnya, kemudian revisi lingkungan hidup dan keamanan ini sangat diperlukan ke depan. Ada revisi kesejahteraan sosial, ada revisi pendidikan, dakwah dan pelatihan khusus generasi muda. Misalnya habis Isya sampai jam 10 malam ada tutor yang mengajarkan anak-anak kita. Ini ada revisi pendidikan kita ini ya. Diharapkan bergabung dan dibawa ke masjid, pasang wifi, tapi masa aktifnya adalah habis sediakan waktu, apakah ada zuhur sampai asar, ada tutor yang membimbing, atau habis Isya sampai waktu tertentu, sehingga anak-anak kita yang berharap tidak berkeliaran di mana-mana dengan sekarang pandemi COVID-19. Banyak hal yang dikelola, yang dipikirkan, yang digagas oleh fosil. Saya berharap mungkin kita bekerja sama setiap kelompok. Di pengurus fosil ini ada DPP, di pengurus fosil ini ada dari berbagai segmen masyarakat, karena kita ingin merangkul semua. Oh, juga hadir bersama kita Profesor Didik sebagai ketua divisi. Silakan berdiri, Pak. Profesor Didik ini adalah ketua divisi pendidikan, dakwah dan pelatihan. Beliau kita buat webinar pada minggu yang lalu, dengan judul apa judulnya Pak Didik, webinar kita yang lalu pengentasan kemiskinan jamaah melalui masjid. Ya. Pengurus kita alhamdulillah para profesor, para doktor, master yang punya gagasan, punya keinginan. Ya. Kalau kita tanya uang, Allah Maha Kaya. Kalau kita adalah berdoa kepada Allah dan berikhtiar. Kami tidak pernah takut kekurangan uang. Ternyata kita bisa berdoa apa saja dan akan didukung oleh saudara-saudara kita. Jadi menurut saya jangan terikat dengan uang. Yang penting semangat. Semangat. Mari bersama-sama kita kerjasama agar ke depan masjid diperhitungkan. Tentang politik, fosil tidak berpolitik praktis, tapi fosil mengedukasi masyarakat tentang politik. Tidak pernah kita memilih satu pasangan atau beberapa pasangan, silakan anggota, tapi kita mengedukasi, melihat kriteria pemimpin seperti ini menurut Al-Quran dan Sunnah. Saya pikir kesana arah kita agar ke depan Pak Camat bisa memahami. Saya senang sekali saya ketika melantik di Medan Selayang, ketuanya profesor juga. Saya bangga para profesor itu mau menjadi ketua fosil kecamatan. Itu Medan Selayang itu Profesor Fikri Munir ya, ahli penyakit hati ya, yang bekerja di USUS. Saya bangga orang-orang berpendidikan ini yang mengerti masa depan, bergabung dengan kita dengan sebuah keyakinan. Kalau kita mengurus rumah Allah, insya Allah Allah akan mengurus kita.
wabarakatuh.